Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran dengan materi perilaku jujur dan adil pada Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Surabaya, Kabupaten Sukabumi. Perkenalkan, nama Bapak Wahyudin SPDI dengan nomor peserta PPG 320248001554 dan nomor pendaftaran 2021308161 dari LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Mari kita lakukan proses pembelajaran pada hari ini dengan sebaiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda alam habibana wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Marilah kita bersama-sama sebelum melanjutkan pembelajaran. Jika ada sampah silakan dibersihkan. Kemudian silakan kalian berdiri. Semuanya silakan berdiri. Dirapikan dulu pakaiannya. Baik, kalau sudah rapi silakan duduk kembali. Pada Ananda Ibnu untuk memimpin doa sebelum belajar. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Pada Ananda Ibnu yang akan memimpin doa. Mudah-mudahan proses pembelajaran pada hari ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang saleh. Selanjutnya kita akan membacakan surat An-Naba sebagai pembiasaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan melalui pembacaan An-Naba kita termotivasi untuk senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran di rumah dan dimanapun kita berada. Kaila Agista, M. Fahri, M. Rifa, Marsa Ain Anggifa, Muhammad Rasa,
Mari kita doakan yang pada hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran dikarenakan sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang berkepentingan, mudah-mudahan kepentingannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar pada materi hari ini, yang pertama, meyakini bahwa perilaku jujur adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Dan yang keempat adalah menimbulkan hikmah perilaku jujur dan adil. Tujuan pembelajarannya dalam kegiatan dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta bersikap toleransi beserta didik pendapat. Yang pertama, menjelaskan pengertian jujur dan adil, benar, menemukan isi kandungan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8 tentang jujur dan adil, menyajikan contoh perilaku jujur dan adil dengan benar, dan menimbulkan hikmah tentang perilaku. Pernahkah kalian dibohongi oleh teman? Bagaimana perasaan kalian pada saat dibohongi? Kecewa, ada lagi, dendam, sampai dendam juga ya. Apa lagi? Oke, betul apa yang kalian sampaikan. Jika kita dibohongi, akan ada rasa. Selanjutnya, nah pada saat kamu dan adikmu diberi uang jajan yang berbeda, maka sikap ayah dan ibumu sudah adil atau belum? Pengetahuan awal kalian tentang jujur, ada yang tahu kira-kira apa itu jujur? Silakan. Kira-kira jujur itu apa? Iya, betul sekali, mengatakan yang sebenarnya. Ada lagi? Kira-kira jujur itu apa? Tidak berbohong. Ya, betul. Jadi jujur itu mengatakan yang sebenarnya atau tidak berbohong. Betul sekali ya. Selanjutnya, nah, kejujuran dan keadilan merupakan dua sikap mulia masuk kepada akhlak mulia atau akhlakul karimah yang perlu diterapkan sejak ya dini. Karena dengan kejujuran dan keadilan kita akan menjadi orang-orang sukses. Dan kalau kita ketahui bersama bahwa orang sukses itu adalah orang yang senantiasa jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pentingnya jujur. Dan selanjutnya, silakan kalian perhatikan dengan baik video ini. Kemudian kira-kira apa manfaat dari perilaku jujur dan adil? Lihat orang bikin martabak aja udah enak. Dari kecil, dari gede, hobi saya emang makan martabak. Almarhum ayah pernah bilang, hobi kita bisa menghidupi kita. Begitu lulus kuliah, saya langsung jualan martabak, gak langsung rame sih. Ya kali saya nggak tahu itu jualan martabak banyak. Tapi apa iya martabak yang kita bikin udah beneran enak? Yang penting kalau usaha mesti jujur. Mau bikin yang the best, bahan-bahannya juga mesti the best atuh. Mengolahnya mesti jujur lah. Apalagi soal rasa, lidah nggak bisa dibohongin. Jadi, untung yang kita dapat sangat tergantung dari kejujuran kita. Baik, setelah kalian mengamati video tersebut, kira-kira adakah suatu perasaan bahwa jujur itu penting? Ya, minimal tanamkan bahwa dalam diri kita ada suatu sikap pernyataan dalam diri kita bahwa jujur itu sangat penting. Selanjutnya, ya, hari ini kalian akan berkelompok, sudah ya.
Ini sudah dibentuk tadi kelompoknya, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mengamati video tentang perilaku jujur dan adil. Kemudian kalian diskusi dalam kelompok. Nanti pada saat berdiskusi, Bapak akan melakukan penilaian terhadap kerjasama kelompok kalian. Yang akan Bapak nilai satu kerjasamanya, kemudian kemampuan membagi tugas, kemudian juga mengeluarkan ide dan kerapihan pada tugas yang dilakukan. Ya. Baik, bisa kita lanjutkan? Bisa. Baik. Nah, kalian nanti ya setelah kalian mengamati materi yang Bapak sampaikan, kemudian di buku paket dan bahan ajar yang akan bagikan, kalian akan mencocokkan satu dalam waktu 15 menit. Ya, kalian silakan cocokkan. Kemudian setelah cocokkan, kalian tempelkan pada, tolong dibantu untuk mengambil. Satu, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Ini LPPD-nya. Nah, kalian cocokkan ya sesuai dengan pertanyaan dengan jawabannya ya di kartu ini. Silakan. Ya. Mari menyimak. Silakan. Sebelum Bapak lanjutkan, ada yang mau bertanya dulu? Sebelum ya, silakan. Ya, pertanyaan dari kelompok sana, ya, katanya bagaimana caranya? Ya, caranya artinya kalian sama-sama perhatikan dulu materi Bapak, kemudian kalian susun sesuai dengan jawabannya, dan nanti ditempelkan pada karton ini. Ya, paham ya? Iya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau begini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ini juga tidak ada. Baik, kalau tidak ada, perhatikan gambar berikut ini. Ya. Silakan oleh kalian tuliskan apa yang kalian amati pada lembar kerja. Silakan untuk di ya. Sebelum ke lembar kerja, kalian tulis saja di buku ya. Baik, kalau sudah, selanjutnya kalian amati video berikut ya. Sama nanti juga kalian kira-kira apa sih ya kesimpulan dari video ini. Kalian buat kesimpulan tentang bagaimana hikmah perilaku jujur. Baik, setelah kalian menyaksikan tontonan tersebut, silakan tuliskan apa yang kalian bisa simpulkan dari tayangan tersebut yang nanti akan kalian presentasikan di sini. Di tiap kelompok nanti presentasi. Selanjutnya, sebelum kalian berdiskusi, perhatikan dengan baik paparan penjelasan ya. Kalian bisa buka buku paket kalian ya. Tapi nanti dulu sebelum kalian membaca, perhatikan dulu apa yang Bapak sampaikan, dan jika memang ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Perilaku jujur dan adil.
Yang akan kita pelajari tadi di awal adalah pengertian jujur dan adil. Ada yang tahu dulu apa itu jujur? Masih ingat jujur di awal tadi? Ya, berkata apa adanya. Bapak lengkapi bahwa pengertian jujur yaitu suatu perilaku yang mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, pikiran, dan perbuatan atau perkataan. Ya, jadi ada kesesuaian antara hati, perkataan, dan perbuatan. Ya. Selanjutnya adil. Ada yang tahu kira-kira adil itu apa? Apa? Memberikan hak kepada yang berhak, ya. Kemudian meletakkan segala urusan pada tempatnya, ya. Itulah yang disebut dengan adil. Dalil naklinya ada dalam surat Al-Maidah ayat ke-8. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'an qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabul taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya. Ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam suatu hadis, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya, cara menerapkan perilaku jujur, ya. Di mana saja perilaku jujur perlu diterapkan? Di sekolah, di rumah, di masyarakat. Oke. Coba sebutkan perilaku jujur di sekolah. Ya, mengerjakan tugas piket dengan sebaiknya. Bagus. Ada yang lagi? Menulis sikap. Iya, betul sekali. Tidak mencontek saat ulangan. Apa lagi? Kelompok ini. Ini kelompok ini belum bersuara. Kelompok itu? Ya. Banyak sekali sebenarnya contoh perilaku jujur di sekolah. Ya, mengembalikan pinjaman yang kita pinjam, ya, itu jujur dalam waktu yang sekian hari. Kemudian mengumumkan apa yang kita temukan, itu sikap jujur. Ya. Di sekolah, di sekolah ya, di rumah. Kalau di rumah apa? Mengembalikan uang kembalian kepada ibu kalau disuruh. Apalagi di rumah, ya, tidak membohongi ibu atau tidak memiko, ya. Itu adalah contoh penerapannya. Nah, caranya yang pertama
dengan membiasakan dan melatih diri sejak dini. Ya. Dari sekarang kalian biasakan. Yang kedua, kritis terhadap pemberitaan yang beredar. Tidak serta-merta menerima apa yang di-share di grup. Misalnya kalau punya grup kelas, ada yang men-share. Nah, kita harus kritis dan kita uji coba dulu apakah benar atau tidak. Jangan serta-merta ketika ada informasi dari orang lain langsung dibagikan begitu saja. Tetapi harus diseleksi dulu, difilter dulu. Selanjutnya, tidak menjadikan kebohongan sebagai suatu candaan. Kemudian bagaimana cara menerapkan ini yang paling faktual yang kita bisa contoh suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang terpercaya. Gelarnya adalah Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Beliau walaupun kepada bukan umatnya mengakui kejujuran Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan atau terbuka. Maka Rasul naik ke sebuah bukit dan dia berdiri, "Wahai saudaraku, kemarilah." Maka serentak spontan mereka langsung mendekati Rasul. Dan Rasul mengatakan, jika seandainya di belakang bukit ini ada musuh yang siap menyerang kita, apakah kalian percaya? Maka spontan mereka menyatakan percaya. Itulah kejujuran Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad ditiru, ya, dipercaya. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan perilaku adil? Yang pertama adalah menerapkan standar yang sama terhadap semua orang. Jadi terhadap semua orang jangan membeda-bedakan apakah dia dari golongan orang miskin, kaya, menengah, tidak. Dia beragama Islam, Kristen, tidak. Tapi tetap menerapkan standar yang sama. Ya. Yang selanjutnya, yang kedua, memperlakukan orang lain secara seimbang sesuai dengan proporsinya. Di sini sudah terbagi pembagian tugas piket, kemudian ada struktur organisasi. Ya. Jadi jangan sampai ketika KM dijadikan pesuruh oleh kalian. Ya. Jangan sampai jika kelas kotor kamu berteriak, "KM, bersihkan," itu ya, tidak demikian. Tetapi sesuai dengan proporsi yang sudah dituliskan di jadwal piket. Jadi laksanakan piket sesuai dengan jadwal masing-masing. Selanjutnya, menghargai hak orang lain dan memberikan setiap hak kepada pemiliknya. Walaupun hanya tiket yang dipinjam, ini tetap walaupun harganya tidak seberapa, maka kembalikanlah. Itu ya. Sudah dikatakan di awal, jika menemukan sesuatu maka dikembalikan atau diumumkan. Keadilan Khalifah Umar bin Khattab. Sudah tahu kan semua? Daya. Bagaimana Khalifah Umar bin Khattab, ya, dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Beliau, ya, mengutus para gubernurnya untuk berlaku adil. Ya. Selanjutnya, contoh penerapan perilaku jujur sudah tadi, ya, bahwa di rumah kita harus berkata dengan benar, tidak berbohong, ya, dan sebagainya. Kemudian di sekolah tidak menyontek, ya, melakukan tugas dengan baik. Dan yang terakhir di lingkungan masyarakat, ya, tidak mengarang cerita yang membuat kegaduhan atau gosip, ya, seperti itu. Contoh perilaku jujur adilnya, yang perilaku adilnya sudah tadi, ya, hormati tugas dan seterusnya. Kemudian hikmahnya
ya, hikmah yang dapat kita ambil, ya. Kira-kira sebelum Bapak sampaikan, ada yang tahu? Ada yang tahu hikmahnya? Ada yang tahu kira-kira hikmahnya apa? Ya? Ada yang tahu apa hikmahnya? Iya, bahwa kejujuran akan membawa kepada hal-hal yang baik. Yang lain? Memiliki banyak teman. Apa lagi? Kelompok sana, ya, betul. Apa? Orang yang jujur akan memperoleh surga dari Allah. Akan memperoleh surga dari Allah. Perempuannya, coba ini belum bersuara. Hikmah jujur apa? Ya, ini hikmah jujur. Apa yang kalian sudah sampaikan tadi pada dasarnya benar. Ya, kejujuran membawa kepada kebaikan. Kemudian orang yang jujur memperoleh surga, banyak teman, hidup lebih damai dan bahagia, dan lebih percaya diri. Ayo kita berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing, ya, mengenai pengertian dalil nahwi, contoh penerapan perilaku jujur dan adil dalam waktu 15 menit. Kemudian bahan diskusi ada di bahan aja, kemudian di buku paket, dan boleh kalian men-search pada Google. Silakan kalian diskusikan dan kalian susun, cocokkan sesuai dengan jawaban dan pertanyaannya. Ada yang ditanyakan? Ini Pak, posisinya seperti ini bisa nggak? Oh, untuk posisi perhatikan semua. Ini ada pertanyaan dari kelompok 1. Untuk memposisikan kertasnya, kertas kartonnya silakan oleh kalian disesuaikan saja sesuai dengan sesuaikan saja dengan kartunnya, ya. Kalian sesuaikan saja dan kalian juga akan dinilai oleh Bapak bagaimana kerjasamanya, kemudian pembagian tugasnya, kemudian kerapihan dan kekompakan. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kalian melakukan pencocokan dan diskusi? Silakan kalian buka buku paket dan bahan ajarnya. Kalian bisa buka di bahan ajar yang sudah Bapak bagikan, ya, silakan. Tuh. Kalaupun kalian tidak ada di buku paket atau di bahan ajar, silakan bisa membuka HP masing-masing. Silakan. Ada pertanyaan dulu ke sana? Ada? Kelompok 1 silakan, ya. 1, ya. Jangan lupa juga nanti dituliskan namanya, ya. Ya, oke. Yuk, silakan. Disusun dulu. Silakan. Semua sudah selesai? Sekali lagi, semua sudah selesai? Baik, kalau sudah, tiap kelompok untuk mempresentasikan. Nah, apa yang sudah kalian amati tadi, kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok saya, ini bertiga. Perkenalkan, saya Ibnu dan ini teman saya, namanya. Dari
dan saya pengertian jujur. Pengertian jujur suatu berperilaku yang mencerminkan adanya sesuai antara hati, perkataan, dan perbuatan. Pengertian adil memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Dan sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 selanjutnya kelompok 2. Silakan. Tidak ada. Ini ada? Tidak. Kalau tidak ada, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Ya. Sekian dari kelompok 2. Dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dewi. Di sini saya akan cara menerapkan perilaku jujur. Cara menerapkan perilaku jujur adalah meyakini bahwa kejujuran dapat membangun kepercayaan diri, melatih diri untuk mengatakan kebenaran meskipun kadang sulit dan berisiko ketika disampaikan, kritis terhadap pemberitaan yang beredar. Sekian, terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Asri. Kami akan menjelaskan perilaku jujur dan adil. 1. Kejujuran akan membawa kepada hal-hal yang baik. 2. Orang yang tidak memperoleh surga dari Allah jika memiliki banyak teman. 4. Hidup damai dan bahagia. Sekian. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Presentasi sudah selesai. Mari kita simpulkan kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari proses pembelajaran dari awal sampai saat ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Ananda itu. Sikap jujur bisa dipercayai oleh orang lain dan sikap jujur bisa dipercayai. Oke, katanya dengan sikap jujur kita akan dipercaya orang lain, dan jika diterapkan oleh orang lain, maka dari video tadi sudah dikatakan bahwa dagangannya menjadi laris. Tepuk tangan untuk Ananda itu. Selanjutnya, ada lagi yang bisa menyimpulkan dari sini? Ya, kelompok 2, apa kesimpulannya? Iya, betul sekali. Orang yang jujur akan memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Silakan. Kelompok 3, apa kesimpulannya? Ya, betul sekali. Hikmah daripada perilaku jujur itu menjadi percaya diri dan dihargai oleh orang lain. Ya, bagus sekali. Kelompok selanjutnya, kelompok 4, bisa mengambil kesimpulan. Silakan. Iya, hidup lebih damai dan bahagia. Oke. Apa yang kalian simpulkan betul semuanya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Pak Bapak menambahkan bahwa perilaku jujur ini sekali lagi itu adalah sikap mulia, ya, yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh khalifah-khalifah. Dan orang yang mencontohkan perilaku jujur dan adil ini adalah orang-orang yang sukses dalam kehidupannya, baik di dunia dan di akhirat, gitu ya. Nah, sebagaimana kesuksesan mereka, maka kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sukses. Ya. Kemudian dalil naklinya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat ke-8, ya. Kemudian hadis riwayat Tirmidzi yang sudah kita bahas bersama. Nah, itu kesimpulan yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan perilaku jujur dan adil ini bisa diterapkan dalam kehidupan. Selanjutnya, perasaan kalian setelah proses pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan. Apalagi?
Puas. Adakah ilmu yang bertambah pada diri kalian? Ya. Ada dua ya. Ketika mempresentasikan di sini ada pengalaman nggak di sini? Oh iya, pengalamannya. Apa pengalamannya? Pengalamannya? Iya, betul sekali ya. Bisa berbicara langsung di depan. Bagus ya. Kelompok satu mungkin ada nggak pengalaman apa yang didapat dari proses pembelajaran hari ini? Tentang jujur dan itu bisa membuat saya lebih. Kalian diharapkan mampu mengaplikasikannya, gitu ya. Bagi Bapak pun, ya, refleksi untuk Bapak, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi antara kalian dan Bapak. Kepada kelompok satu, perwakilannya untuk maju ke depan sebagai hadiah dari Bapak, bahwa kelompok satu kelompok yang kerjasamanya cukup baik untuk menerima sebuah hadiah dari Bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, selamat ya. Ya, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, saat ini penilaian akan dilakukan. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, kemudian penilaian sikap spiritual, dan penilaian sikap sosial. Kalian buka HP masing-masing semuanya. Untuk tes pengetahuan bisa dibuka di link berikut ini. Penilaian sikap spiritualnya di link berikut, dan untuk penilaian sikap sosialnya di link ini. Proses pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai. Tidak lanjut, silakan kalian pelajari cerita tentang kesalehan seorang wanita. Simpulkan apa pesan moral yang ada dalam kisah tersebut. Kita bersama-sama membacakan doa sesudah belajar. Kepada Ananda Ibnu kembali memimpin. Silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.